Surabaya bisa mengangkat tangannya. Surabaya, mana Surabaya? Surabaya bisa mengangkat tangannya. Haleluya. Ayo kita berikan sambutan buat saudara-saudara kita dari Surabaya. Sekarang yang dari Samarinda bisa mengangkat tangannya. Samarinda. Oi, ada Samarinda. Ayo kita berikan sambutan, tepuk tangan. Iya. Sekarang saya tanya yang dari Penajam bisa mengangkat tangan. Penajam Pasir Utara. Penajam Pasir Utara. Ayo tetap diangkat. Penajam Pasir Utara. Ayo berikan sambutan, tepuk tangan bagi mereka semua. Haleluya. Mana lagi yang belum disebut? Yang dari Handil dan Muara Jawa dan Senipa. Handil, Muara Jawa, Senipa bisa mengangkat tangannya. Haleluya. Yang dari Tenggarong dan Handil Bakti. Tenggarong, Handil Bakti bisa melambaikan tangannya. Haleluya. Sekarang yang dari Korea. From Korea. You may lift up your hand. From Korea, put your hand from Korea. From Korea. Welcome to Indonesia. Ayo berikan tepuk tangan. Malam hari ini juga ada bapak-bapak undangan dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri se-Indonesia. Bisa mohon dengan hormat bisa mengangkat tangannya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dari Staken. Ayo kita berikan sambutan tepuk tangan bapak-bapak kita. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ayo kita angkat tangan kita bersama-sama. Dan naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik atas setiap kami. Ayo kita berikan ucapan syukur kita dalam bentuk tepuk tangan bagi Raja kita. Haleluya. Sorakan. Sorak kemenangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Serukan haleluya. Serukan haleluya. Tepuk tangan yang meriah. 1 menit buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan tarian dan pujian traditional Borneo dancing team and SPH student choir. Mari kita berikan tepuk tangan buat mereka semua.
saya mengundang Bapak Ibu dan saudaraku sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyerahkan hati kita untuk memasuki ibadah KKR pada sore hari ini. Segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam sorga. Apabila pada sore hari ini Engkau boleh ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur bahwa di dalam perjuangan yang panjang sore hari ini acara KKR ini boleh berlangsung. Semuanya semata-mata oleh karena pertolongan Tuhan. Kami percaya sore hari ini kami akan menerima segala berkat dan anugerah Tuhan. Kami datang dengan segala beban dan pergumulan hidup. Kami percaya bahwa kami pulang dengan sukacita. Apabila kami datang dengan segala sakit, kami percaya sore hari ini kami akan pulang dengan kesembuhan. Apabila ada luka batin di dalam kehidupan kami percaya bahwa Tuhan menyembuhkan kami dari setiap luka batin itu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan sudah menuntun para pelayan Tuhan sore hari ini ada di tengah-tengah kami untuk melayani kami. Baik itu Pastor Joe, Pastor Kim, demikian juga hamba-Mu Bapak Niko yang akan melawat kami sekalian sore hari ini. Kami berdoa supaya urapan Tuhan turun berlimpah untuk hamba-hamba-Mu. Sehingga sore hari ini mereka boleh menyampaikan isi hati Tuhan buat kami. Kami juga berdoa supaya urapan Tuhan turun atas kami sekalian. Terutama untuk semua pelayan Tuhan pada sore hari ini. Baik pemimpin pujian, choir, semua yang terlibat di dalamnya. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat ada untuk kami sekalian. Sehingga baik malam hari ini dan besok, acara KKR ini boleh berlangsung oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu kami tabiskan ibadah KKR sore hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati, mari kita berkata, amin. Jemaat Tuhan persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia yang pada sore hari ini akan diwakili dan disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Andar Kultom MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Shalom, Shalom Aleha, Shalom Elohim. Kalau saya teriak Shalom Elohim, jawabannya Shalom Aleha. Assalamualaikum jawabannya. Nah, kita juga punya Shalom Elohim. Belum kompak nih. Mestinya Shalom Aleha. Damai sejahtera bagimu, bagimu juga. Itu jawabannya. Oke. Sekali lagi. Shalom Elohim. Terima kasih. Yang kami hormati dan kasih dalam Yesus Kristus, Panitia KKR Healing Movement, Cawan dan Kecapi Balikpapan. Kemudian yang kami hormati Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja, yang kami hormati
para hamba Tuhan, dan jemaat yang hari ini hadir di tengah-tengah kita, unsur pimpinan gereja dan lembaga keagamaan serta lembaga pemerintah, khususnya kepada Pak Dr. Samuel sebagai pembagas daripada KKR ini. Tentunya pertama-tama kita sebagai umat Kristen yang percaya akan pertolongan dan kasih Tuhan, marilah kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih karunia-Nya yang telah kita terima. Teristimewa pada hari ini kita dapat berkumpul dengan penuh sukacita untuk bersama-sama menghadiri dan mengikuti acara KKR Healing Movement Cawan dan Kecapi 2015. Saudara yang terkasih, apa yang dilakukan oleh panitia adalah suatu acara yang sangat bermakna dan bernilai, di mana panitia memberikan kesempatan kepada seluruh hamba-hamba Tuhan dan jemaat untuk merasakan gerakan kesembuhan dan mengucap syukur dalam kebaktian kebangunan rohani kali ini dapat mengundang para hamba Tuhan dari dalam dan luar negeri. Sebagaimana tujuan KKR ini adalah untuk mengucap syukur atas pimpinan Tuhan, sehingga mengundang Tuhan dari dalam dan luar negeri, kemudian selama ini boleh dirasakan oleh setiap orang, para hamba Tuhan, sekaligus merayakan. Maka kami berharap apa yang dilakukan oleh setiap pengurus maupun seluruh hamba-hamba Tuhan adalah demi meningkatkan pelayanan, demi upaya pemberitaan Injil di Nusantara tercinta ini. Hadirin yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, sebagaimana acara kali ini adalah kebaktian kebangunan rohani, maka melalui KKR ini diharapkan para hamba-hamba Tuhan bertekad untuk lebih berpartisipasi secara positif dalam proses gerakan kesembuhan tubuh, jiwa, dan roh. Sebagai bagian dari pengharapan hidup sebagai keluarga Allah di dunia, kami meminta supaya setiap yang hadir pada saat ini dapat berjumpa dengan Allah, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Kiranya setiap hamba-hamba Tuhan dan jemaat menjadi hamba yang berkenan di hati Allah, baik dalam pelayanan terhadap umat maupun dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Saudara-saudara yang saya kasihi, dalam pelaksanaan kebaktian kebangunan rohani kali ini, saya menutup pesan kepada setiap para hamba-hamba Tuhan, agar kiranya di dalam setiap pelayanan ke depan, dimanapun saudara-saudara melayani, agar tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Sehingga melalui kerukunan ini pemberitaan Injil semakin efektif, dan saya minta untuk tetap meningkatkan pelayanan baik internal maupun eksternal di tengah-tengah masyarakat sekitarnya, dan juga dengan pemerintah setempat. Penyelarasan struktur organisasi dan peningkatan pelayanan kepada umat perlu dilakukan secara kontinu, karena merupakan langkah-langkah strategis dalam memberikan landasan yang kokoh untuk proses peningkatan kualitas iman yang secara berkesinambungan menuju operational excellence service sebagai tuntutan pelayanan sebagai tubuh Kristus. Berakhirnya sekali lagi kami menyampaikan selamat melaksanakan kebaktian kebangunan rohani dengan Healing Movement Cawan dan Kecapi 2015. Semoga dengan pelaksanaan kebaktian kebangunan rohani dengan Healing Movement Cawan dan Kecapi ini, kami berharap seluruh hamba Tuhan dan pelayan dapat berkontribusi lebih maksimal bagi gereja, masyarakat, bangsa, dan negara, dan bagi dunia. Finally, we like to congratulate Cawan Kecapi Movement Revival Service. May after this event, all servants to God
contribute maximally to the church, society, nation, country, and the world. And I greet Shalom, Merry Christmas 2014, and a Happy New Year 2015. God bless us. Amen. Thank you very much. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita beri kemuliaan yang lebih dahsyat bagi Tuhan kita. Nama di atas segala nama, nama Yesus. Mari kita bersorak bersama-sama. Sebanyak 3 kali kita bersama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Nama yang memberkati kita. Mari kita bertepuk tangan bagi Yesus. Bangkit, sukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis tertekan, nyatakan timbulannya. Dengan kuasa nama-Nya. Bangkit, sukan nama Yesus.
kepalkan tangan kanan kita di atas kepala kita. Kita sorakan 3 kali bersama-sama haleluya bagi Tuhan kita, amin. Amin. 1, 2, 3, haleluya. 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 Sorak-sorak bagi Yesus Tuhan. Sebab di dalam namanya ada keselamatan kita. Di dalam namanya ada kekuatan kita. Mari kita memuji Dia. Firman terang di jalan, perisai manis setiap waktu, lindungiku dari segala. Dengan iman katakan, katakan setia, menjaga. Ayo kita angkat tangan kita bersama. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Katakan hanya di dalam kuasanya kebenaran bagiku selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat suara kita bersama. Come on. Kebenaran yang bebaskan. Yeah, haleluya. Selalu berikan ku kekuatan hadapi segala ras. Dengan iman nyatakan, tak pernah ragu, karena Dia bersama. Dia setia, menjaga dengan kuasa mulia. Come on. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Katakan, hanya di dalam. Ayo kita bertepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan. Sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti Mari kita melompat dan menari bagi Tuhan. bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Mari dengan iman katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Sorak-sorai lebih meriah lagi bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus ada pengharapan. Tuhanlah
tempat perlindungan kita, tempat perteduhan kita. Mari datang kepadanya, berikan penyembahan yang terbaik malam hari ini. Hormati dia lebih lagi dari tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap,
saja, walau seraba di sisiku. Mari malam ini harapkan mujizatnya, harapkan kuasanya. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi bagi Yesus. Yes Lord. Sertaku walau 1000 rebah. Hanya Tuhan Yesus yang diagungkan. Hanya Tuhan Yesus yang diagungkan dan ditinggikan. Hanya nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Tiap lutut akan bertelut, tiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Sebab Yesus sertaku, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Mari sembah Dia, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, we worship you. We honor you, Lord Jesus. Kami hormati Engkau. Mari saudara, sekali lagi angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi bagi Tuhan. Mari sembah dalam bahasa roh. Mari muliakan Dia. Saya melihat ada api Tuhan. Ada api Roh Kudus yang turun di tengah kami. Yang percaya malam ini adalah malam mujizat kita, angkat kedua tanganmu. Mari pasar. Lebih lagi yang di balkon kedua, balkon ketiga, di depan. Bahkan mungkin ada di tenda-tenda luar sekalipun. Roh Kudus ada di sana, Yesus ada di sana. Worship Him. Jesus. Kami merindukan Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain yang dapat dekat hidup kami. Tidak ada yang lain yang dapat menjamin hidup kami. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Yesus. Mari jiwa kami puji sembah Dia. We bless you, Jesus. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Everybody say, bless the Lord. Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name.
jemaat saja angkat tanganmu. Bless the Lord. Katakan, oh my soul, worship His holy name. Sembah namanya yang kudus. Sing like, oh my soul, I worship you. Saya rindu tanpa musik, hanya jemaat saja. Angkat tanganmu. Bless. Angkat suaramu. Jesus. I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan. I worship your holy name. Beri tepuk tangan buat namanya yang kudus. Selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih buat malam ini. Setiap yang hadir dalam ruangan ini, yang hadir di luar gedung ini, mendengarkan live melalui Radio Sangkakala Borneo dimanapun, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Berbicara atas kami Tuhan. Kau telah kirimkan istri daripada Pastor Yong Icho, Tutu Kim Sung Hei, yang akan memberkati kami di sesi yang pertama ini. Kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangannya meriah buat Yesus. Tetap bangkit berdiri saudara. Saya sambut dengan sukacita. Saudara-saudara, sebelum Dr. Kim Sung Hei, istri dari Pastor Yong Icho, akan khotbah di sesi pertama. Nanti sesi kedua Pastor Yong Icho, sesi ketiga Pastor Insinyur Niko. Saudara-saudara, saya percaya malam ini kita dapat berkat 3 kali ganda. Sebelum saya serahkan, kita sambut tepuk tangan yang paling meriah. Di balik seorang pria yang hebat, ada ibu istri yang hebat. Haleluya. 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 God loves you. Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Please sit down, please. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Apa kabar? Apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dear brothers and sisters, today I'm so glad to see you again. Ya, saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya sangat bersuka cita bisa bertemu kembali. Last year I came here and I preached once. Ya, tahun lalu saya datang ke tempat ini dan berkhotbah 1 kali. And I gave thanks to God for preaching the gospel here again. Saya bersyukur kepada Tuhan menyampaikan Injil lagi kembali di tempat ini. Especially I gave thanks to the Dr. Samuel Kusuma and the members who invite me. Ya, dan secara khusus saya ingin berterima kasih kepada Dr. Samuel Kusuma dan jemaat beliau yang mengundang saya hari ini di tempat ini. Today I'm like to speak the God's word entitled The Holy Spirit's Power. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kuasa Roh Kudus. Kuasa Kudus. Ya, Kuasa Roh Kudus. Repeat together. Ya, ulangi sama-sama. 2, 3. Kuasa Roh Kudus. Once more. 1 kali lagi. Kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Ya, Kuasa Roh Kudus. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. After Jesus' ministry in 3.5 years in this world,
Sesudah pelayanan Tuhan Yesus 3,5 tahun di muka bumi ini, before he going to the heaven, Jesus promised to his disciples like this. sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Yesus menjanjikan murid-muridnya hal ini. Luke 24:49. Ya, Lukas 24 ayat 49, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. It was to wait until receiving the power of the Holy Spirit from on high. Para murid disuruh untuk menunggu sampai mereka menerima kuasa Roh Kudus dari tempat tinggi. John 14:16. Yohanes 14 ayat 16, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jesus said that God will send the Holy Spirit, another counselor like Jesus. Yesus berkata bahwa Allah Bapa akan mengutus seorang penolong yang lain seperti Yesus. The Holy Spirit will always be with us. Roh Kudus akan senantiasa bersama dengan kita. What kind of power does the Holy Spirit have? Nah, kuasa seperti apa yang dimiliki oleh Roh Kudus? Number one, the Holy Spirit powers set us free from sins. Yang pertama, kuasa Roh Kudus membebaskan kita dari dosa. Luke 4:18. Lukas 4 ayat 18 berkata, mari kita baca bersama, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Because in all mankind were in the fatal situation, they are destined to perish. Karena dosa, seluruh umat manusia ada dalam situasi yang fatal dan ditetapkan untuk binasa. But Jesus set us free from poverty, sin, and oppression through the Holy Spirit power. Tapi Yesus memerdekakan kita dari kemiskinan, dosa, dan dari penindasan melalui kuasa Roh Kudus. In this world, the evil spirit make us prisoners, Selama di dunia ini, roh jahat membuat kita jadi tawanan. and it brings suffering in our hearts. Dan itu mengakibatkan penderitaan dalam hati kita. The evil spirit not only bring the suffering to us, but also to our neighbors too. Dan roh jahat bukan hanya membawa penderitaan dalam hidup kita, tapi juga kepada orang-orang di sekitar kita. You know that in the family, Satan makes husband to give suffering to his wife and the children. Di dalam keluarga, setan membuat suami membawa penderitaan bagi istri dan anak-anaknya. Satan also makes wives to give troubles to her husband and the children. Setan juga membuat istri-istri membawa masalah bagi suami dan anak-anak mereka. Sometimes Satan makes children to hurt their parents' heart. Dan kadang-kadang setan juga membuat anak-anak melukai hati orang tua mereka. In society, whenever you go, people feel jealousy. Di masyarakat kita, kemanapun kita pergi, orang iri hati satu dengan yang lain. They felt fight and hurt each other. Why? Orang bertengkar dan saling melukai. Kenapa? John 10:10. Yohanes 10 ayat 10 berkata, mari baca bersama, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Satan comes to us to steal, kill, and destroy our lives. Setan datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup kita. Then what should we do? What should we rely on and trust in our lives? Lalu apa yang harus kita andalkan? Kepada siapa kita harus percaya dalam hidup kita? We should trust the everlasting partner of our lives who never change forever. Kita harus percaya kepada partner kekal kita yang akan selalu menyertai kita dan tidak akan pernah berubah. We should believe on the only the Holy Spirit. Kita harusnya hanya percaya kepada Roh Kudus. People and the things in this world will despair sometimes, Semua orang dan hal-hal di dunia ini suatu saat akan menghilang. and someday all the things is disappear, but the Holy Spirit will always be with us forever and not leave us. Segala sesuatunya akan menghilang, tapi Roh Kudus selalu akan beserta kita selama-lamanya dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Hallelujah. Haleluya.
I like to say the one of the story. The boy's name is Penny. Saya ingin bercerita tentang seorang anak muda bernama Penny. Penny is the son of daughter who ministered in countryside church. Ya, Penny adalah seorang anak pendeta yang melayani di pedesaan. But after his father passed away in a young age, he frustrated and lost his faith in God. Tapi ketika ayahnya meninggal waktu dia masih sangat kecil, dia frustrasi dan akhirnya kehilangan imannya kepada Tuhan. Then in his life he had many trials. Kemudian di dalam hidupnya dia banyak pergumulan. He suffered his 2 wives dead. 2 istrinya meninggal. And moreover, the economic crisis in the United States make his business dream destroyed. Selanjutnya, krisis ekonomi di Amerika Serikat membuat bisnis impiannya hancur. And he only depend on the drugs to solve his depression. Dan dia hanya bergantung kepada narkoba untuk menyelesaikan depresinya. But it didn't help at all. Tapi itu sama sekali tidak menolong. He always carrying his will in his pocket because he felt death will close to him. Dia selalu membawa surat wasiatnya di kantongnya karena dia merasa kematian sangat dekat dengan dia. One day when he was walking in the hospital, he heard a hymn coming from the corridor. Suatu hari ketika dia sedang berjalan di sebuah rumah sakit, dia dengar ada satu lagu di koridor rumah sakit tersebut. That the hymn entitled "Be Not Dismayed, Whatever Beside God Will Take Care of You." Itu judul lagunya, jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Then different, then God will take care of you through every day, over all the way. Lalu di bagian refrennya dikatakan, Tuhan akan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu. God will take care of you. God will take care of you. Tuhan akan peliharamu, Tuhan akan peliharamu. I'm going to play the keyboard. Ya, saya akan memainkan lagu ini dengan keyboard. Nanti nyanyi sama-sama ya Bapak Saudara. Bisa tampilkan teksnya supaya nyanyi sama-sama, PowerPoint-nya. Jangan takut, peliharamu. Tuhan pelihara. Haleluya. My major is piano, not keyboard. Ya, saya itu ahlinya main piano bukan main keyboard. So please understand me how to control the keyboard is not easy for me. Ya, jadi tolong pahami main keyboard itu nggak gampang bagi saya. But I know that God wants to give us, take care of us. Ya, tapi saya tahu Tuhan mau memelihara hidup kita. Haleluya. Haleluya. The Holy Spirit walks through that hymn. He's greatly depressed and knelt down with tears. Roh Kudus bekerja lewat pujian itu, dia sangat tersentuh, kemudian dia berlutut dan menangis. He realized he's seen by the Holy Spirit. Dia sadari dosa-dosanya oleh kuasa Roh Kudus. He received Jesus Christ as his Savior again. Dia kembali serahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus sebagai juru Then selamatnya. the darkness inside him would disappear. Kemudian kegelapan di dalam dirinya lenyap. And the light of the Holy Spirit came into his heart. Dan terang Roh Kudus masuk dalam hatinya. After that, he built up his business again with the Holy Spirit power. Dan sesudah itu dia bangun kembali bisnisnya dengan kuasa Roh Kudus. And he made the business a huge success. Dan dia membuat bisnisnya sukses sangat besar. Do you know that what is his name?
Namanya adalah, No, nobody. ada yang tahu namanya? Ya sudah ada di situ. I prepared the books to give you that Oh ya, name. yang bisa sebut namanya dikasih buku. Penny, Ya, yeah. Desi Penny. That is for you. Ya, silakan Bu. Hallelujah. His name is Penny, and in the name of the famous department store in the United States. Ya, dan sekarang Penny itu menjadi satu nama departemen store terkenal di Amerika Serikat. Hallelujah. Haleluya. I studied in New York. I went to Penny department store and I bought several things too. Ya, waktu saya kuliah di New York setahun, saya pergi ke juga departemen store ini dan banyak beli barang. And it's not expensive, so Yeah. I'm so glad. Ya, karena harganya nggak mahal, jadi saya senang ke situ. Until he was 96 years old, he made his business grow up more and more by God's blessing. Dan sampai beliau 96 tahun usianya, dia mengembangkan bisnisnya karena berkat Tuhan. 1 Corinthians 12:3. 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, mari kita baca bersama, 2, 3. Tidak seorang pun dapat berkata Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Brothers and sisters, only by the Holy Spirit you can say that Jesus is our Lord and Savior. Saudara-saudara yang terkasih, hanya oleh kuasa Roh Kudus kita bisa berkata Yesus itu adalah juru selamat dan Tuhanku. Only by the Holy Spirit we can say Jesus is our Lord. Hanya oleh Roh Kudus kita bisa berkata Yesus adalah Tuhanku. Jesus still tells us today. Dan Yesus masih berkata sampai hari ini. Matthew 11:28. Dalam Matius 11 ayat 28, mari kita baca 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Amen. If we come to Jesus Christ give us true rest and freedom by the Holy Spirit power. Kalau kita datang kepada Yesus Kristus, Yesus akan memberikan kita istirahat dan kemerdekaan yang sejati oleh kuasa Roh Kudus. The sinner is set free from sin and is changed into the righteous people. Orang berdosa akan dibebaskan dari dosanya dan diubah menjadi orang benar. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. I pray that you can have a Holy Spirit power Dan saya berdoa malam ini Bapak Saudara menerima kuasa Roh Kudus and walk for the Lord. dan berjalan dengan Tuhan. Dear brothers and sisters, what is the Holy Spirit power? Saudara-saudara yang terkasih, apa itu kuasa Roh Kudus? The Holy Spirit power is set free from the sin. Kuasa Roh Kudus mampu membebaskan kita dari dosa. And the second one is the Holy Spirit power heals our disease. Yang kedua, kuasa Roh Kudus menyembuhkan sakit penyakit kita. Isaiah 53:5. Yesaya 53 ayat 5 berkata, mari kita baca 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hallelujah. Haleluya. Jesus Christ healed many sick people. Yesus Kristus menyembuhkan banyak orang sakit. Jesus came to this world to carry our sickness and heal our disease. Yesus datang ke dunia ini untuk membawa, menanggung sakit kita dan menyembuhkan penyakit kita. When I led the revival meeting abroad, Ketika saya memimpin KKR di berbagai negara, many people healed from the God. banyak orang menerima kesembuhannya dari Tuhan. When I pray for the sick people who are praying with a lot of tears, Ketika saya mendoakan orang-orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh sampai menitikkan air mata, then I said, oh, God heal you. Because tear, that is a miracle. Yeah. That is God's blessing. ya saya lihat kalau orang udah sampai mencucurkan air mata, oh saya tahu Tuhan pasti buat mujizat. Karena Tuhan akan memberkati. One woman, she cannot walk. Ada seorang ibu tidak bisa berjalan, So I prayed for her. saya berdoa untuk beliau. And then when she received my prayer, and then tears come down and dropping. So I am amazed that how the woman has a lot of tears. Ya, satu ibu ini waktu didoakan dia menangis sehingga air matanya itu sampai menetes ya berceceran di lantai dan saya bingung kenapa dia sangat menangis. So I knew that God healed her. Dan saya langsung tahu Tuhan pasti sembuhkan ibu ini. I said, walk. Dan saya berkata berjalan. First time she doesn't want to walk because afraid and Ya. fell down. Awalnya dia nggak berani berjalan karena takut jatuh. But I hold her
And Kemudian walk. saya pegang ibu itu dan berjalan. Later I release her Dan kemudian saya lepaskan tangannya and then she walks. dan dia berjalan sendirian. Hallelujah. Haleluya. God gave us many miracles. Tuhan memberikan kita banyak mujizat. God healed the disease for the death of the eyes. Ya, Tuhan juga Eyes menyembuhkan problem. masalah di mata. The Holy Spirit healed tuberculosis. Roh Kudus menyembuhkan sakit tuberkulosis. The Holy Spirit healed those who and the sick hands. Roh Kudus juga menyembuhkan mereka yang sakit di tangan. Holy Spirit healed the death. Roh Kudus juga menyembuhkan orang yang sakit tuli. The Holy Spirit healed those who has problems in eyes. Roh Kudus juga menyembuhkan mereka yang punya masalah di mata. The Holy Spirit is a living God. Roh Kudus itu Tuhan yang hidup. The Holy Spirit wants you to be healed. Roh Kudus Hallelujah. ingin engkau disembuhkan. Haleluya. James 5:15. Yakobus 5 ayat 15 berkata, mari kita baca 2, 3. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. I like to speak about one of the testimony. Saya ingin menyampaikan sebuah kesaksian. I preach the gospel to Surabaya, Church of the Indonesia. Ya, The service there is a pastor wife from the another church. Ya, baru-baru ini ketika saya berkhotbah di sebuah gereja di Surabaya, ada seorang istri pendeta, ibu gembala yang dari gereja lain datang juga. During the prayer time for the divine healing, Waktu saya berdoa untuk kesembuhan ilahi, she prayed for her son very strongly ya dia sangat sungguh-sungguh berdoa untuk anak laki-lakinya. because her son has a ear infection badly for a month, Karena putranya ini mengalami sakit infeksi di telinga sudah 1 bulan. and more than 1 month her son was treated in a hospital but no help. Dan sudah sepanjang 1 bulan anaknya dirawat di rumah sakit tapi sama sekali tidak ada kemajuan. He could not hear clearly too. Anak ini juga tidak bisa mendengar dengan jelas. She worried her husband would become deaf. Nah, dia khawatir anaknya ini akan jadi tuli. So during the service, I told the people, put your hands on your sick part of your body. Jadi di ibadah itu saya berkata, tolong taruh tangan di bagian yang sakit di tubuhmu. Also, your family is not here, then you can put your hands on the same place, same sick part of your family, friends, or neighbors' body. God heal too. Ya, saya juga berkata kalau ada yang tidak hadir di sini, cepat taruh juga tanganmu di bagian yang sakit di tubuh, yang di bagian yang sama dari keluargamu, temanmu atau tetanggamu yang tidak hadir. And she put her hands on her ear instead of her son's ear and prayed. Jadi ibu ini taruh tangannya di telinganya, bukan di telinga anaknya, dan mulai berdoa. While praying, she saw the vision of the big white hands covered her son's ear. Dan ketika berdoa, ibu ini melihat ada satu tangan putih yang besar menutupi telinga anaknya. She surprised the white hands. Ya, dia sangat terkejut dan berkata, apa ini? That is God's hands. Dan itu tangan Tuhan yang menyembuhkan. God healed him. Tuhan menyembuhkan anaknya. Hallelujah. Hallelujah. God made the miracles like that. Tuhan melakukan mujizat pada waktu itu. Hallelujah. Haleluya. Holy Spirit walks through our prayer. Roh Kudus itu bekerja lewat doa kita. The Holy Spirit is a living God. Roh Kudus adalah Tuhan yang hidup. God is the same yesterday, today, and forever. Dan Tuhan itu sama dulu, sekarang, sampai The selama-lamanya. Holy Spirit heals the sick people even right now. Dan Roh Kudus sanggup menyembuhkan orang bahkan saat ini. The Holy Spirit power healed our disease. Kuasa Roh Kudus sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Dear brothers and sisters, what is the Holy Spirit power? Saudara-saudari yang terkasih, apa saja kuasa Roh Kudus? Number 1, Nomor 1, the Holy Spirit power. What is that? Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Apa yang nomor 1? Okay, please come. Ya, silakan maju ke depan. Set us free from sin. Membebaskan kita dari dosa. Repeat once more. Ulangi sekali lagi, kuasa Roh Kudus. 1, Holy 2, 3. Spirit. Kuasa Roh Kudus membebaskan kita dari dosa. Once more. Satu kali lagi. Kuasa Roh Kudus membebaskan kita dari dosa. What is the number 2? Nomor 2. Kuasa Roh Kudus menyembuhkan Okay. segala say penyakit once kita. more. Once more. Sekali lagi katakan thank you. Bukan Thank you. kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus menyembuhkan segala penyakit kita.
Hallelujah. Wow. Haleluya. The Holy Spirit of power heals our disease. Kuasa Roh Kudus menyembuhkan segala penyakit kita. By the Holy Spirit power, Dengan kuasa Roh Kudus, I hope you would live today better than yesterday, better than the tomorrow than today. saya berharap bahwa saudara hidup hari ini lebih baik dari hari kemarin dan besok lebih baik dari Let's hari have a ini. victory. Ma- Victory. Mari hidup berkemenangan di dalam You can Yesus. say the victory. Katakan sama-sama, kemenangan, Victory. kemenangan, Victory in Jesus. kemenangan di dalam In Yesus. Jesus. Di Victory dalam in Yesus. Jesus. Katakan sama-sama, kemenangan di dalam Yesus. Once more. Victory in Jesus. Sekali lagi, kemenangan di dalam Yesus. Hallelujah. Haleluya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.